Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan saya Bustami Narda. Tak lupa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat, kita baru saja diributkan oleh sebuah kabar yang tak sedap terhadap Mbak Puan Maharani. Ketika dia membagikan kaos yang bermerek dia sendiri, dia tampak oleh publik seperti kesal. Malah ada menonjok-nonjok orang di dekatnya. Berkembanglah opini, jadi viral, bahwa Mbak Puan sepertinya kesal. Dan malah opini beredar lagi, bahwa Mbak Puan itu orang yang tidak merakyat. Orang yang tidak bisa rendah hati. Teman-teman gitu kan ada patung-patung. Ke belakang. Gimana? Kamu Bapak jual itu. Jadi satu Tahu ini ekonominya nggak biasanya ramai, wes. Ya, non. mundur. Mahasina adalah anak pendiri dari Ustadz kampung sampai dia sekali ya. Kemudian sekali dan masyarakat yang kedua ini ada tuh begitu temannya udah maju baru yang lain angkat tangan. Jadi kamu nggak menyangka yang mau disampaikan ya Ibu. Sahabat para pendukung dan loyalis Mbak Puan Maharani, nggak usah risau, nggak usah gusar dengan berkembangnya opini ini di publik. Sebab saya ingin sampaikan pada saat ini, ternyata Mbak Puan itu menonjok-nonjok. Mbak Puan itu kelihatan agak serius dia ketika membagikan baju kaos kepada pendukungnya, kepada simpatisannya, kepada penggemarnya. Dia melihat yang membagikan itu turut para pengawal dia, para pengawal pribadinya. Mbak Puan tidak suka pengawal pribadinya turut membagikan kaos, karena itu bukan kerja pengawal pribadinya. Artinya apa? Pengawal pribadi itu adalah bertugas untuk mengawal dia, bukan untuk membagi-bagikan kaos. Karena itu dia tidak suka pengawal pribadinya turut kerja politik membagi-bagikan kaos. Artinya apa? Ternyata Mbak Puan ini orang yang sangat disiplin, orang yang sangat taat azas, orang yang tidak mau menyamaratakan saja antara pengawalnya, antara dinasnya, dengan kepentingan pribadinya, dengan kepentingan politiknya. Dia tidak mau. Namun di negara kita sekarang itu yang campur baur aja yang banyak. Kadang-kadang sedang kita melakukan kunjung kerja atas nama pejabat negara, kasih hadiah-hadiah secara pribadi, kayak orang kampanye. Mbak Puan tidak suka itu. Saya tidak sedikit pun ada kaitan dengan Puan Maharani. Kenal pun tidak. Saya kenal beliau tidak kenal saya. Tapi saya tidak termasuk loyalis, tidak termasuk pendukung, tidak termasuk apa. Saya hanya ingin bicara benar-benar faktual. Dan saya berkesimpulan
Mbak Puan ini adalah tokoh yang patut ditiru karena dia disiplin, tahan azas. Dia tidak membolehkan pengawal pribadinya, pengawal dinasnya menjadi orang yang mengerjakan kerja politiknya. Ini patut dicontoh. Dengan demikian, sesungguhnya Mbak Puan menegakkan disiplin. Namun demikian, kita juga tentu ingin mengkritisi Mbak Puan Maharani sebagai seorang tokoh. Harusnya Mbak Puan Maharani tidak memperlihatkan kekesalannya di depan publik, di depan pendukungnya. Mungkin bisa dengan cara memanggil baik-baik, mengatakan, tidak usah dibagikan ya, biar saya aja yang bagikan. Tidak usah dibagikan ya, biar yang lain aja yang bagikan. Nah, kamu kan pengawal pribadi, tapi dengan senyum. Tetapi memang sangat sulit. Kelelahan badan, kecapekan tubuh dengan desakan pemikiran yang begitu banyak dipikirkan, sulit menghilangkannya ketika berhadapan dengan publik. Di saat ada sesuatu hal yang mengganjal di hati ketika itu. Tetapi seorang tokoh harus mampu melakukan hal ini. Bisa saja nanti ketika seorang tokoh harus 5 menit lagi ketemu dengan publik, tiba-tiba kita baru saja bertengkar dengan istri atau suami. Baru saja ada persoalan yang sangat pelik. Bagaimana kita merubah wajah kita sehingga kesan kekesalan hati tidak kelihatan oleh publik. Kalau kita melihat seorang pelawak atau seorang penyanyi, itu kadang-kadang kontrak sudah diteken, tiba-tiba orang tuanya meninggal. Kontrak sudah diteken, tiba-tiba anaknya sakit. Bagaimana dia mampu tidak terkesan kekalutan pikirannya di atas panggung? Artinya apa? Seorang tokoh harus mampu membedakan ketika dia berada di rumah bersama keluarga dengan ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat di hadapan publik. Kita tidak menyuruh atau kita tidak menyarankan Mbak Puan belajar lagi, tetapi kita hanya mengingatkan bagaimana Mbak Puan kalau sekiranya terasa lelah, istirahat dulu. Mungkin bisa dibatalkan acara dengan mengirim utusan dibandingkan kita bertemu dengan publik dengan wajah yang tidak bersahabat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.